ramai pembicaraannya, tapi sepi amalnya. Ya, Ustaz Zainal ya. Bujur, Ustaz, bujur. Sampai ada komentar akhwat di Facebook tuh. Kenapa ya, Buan Ustadz ini ramai benar bercanda soal poligami, tapi tidak ada amal ya. Sampai ada yang gitu. Anda baca di Facebook, Masya Allah. Jadi itu jadi renungan juga lah untuk kita ya. Meskipun itu grup WA khusus ikhwan. Karena kadang-kadang HP suami itu dibaca istri. Ya kan? Ciri suami yang jujur itu HP-nya ketika istri pinjam dia berani memberikan. Itu suami yang jujur. Karena kalau ada sesuatu yang disimpani HP-nya pinjam istri suaminya itu bisa ntar ya saya hapusi dulu gitu kan. Nah maksudnya itu grup-grup ikhwan itu pun sangat mungkin dibaca oleh akhwat. Nah lalu sampai muncul pernyataan begitu tadi. Nah baik, sebenarnya bahasan ta'adud zaujat itu diangkat itu untuk karena ta'adud itu adalah solusi atas problem sosial. Maka disebut di kitab ini kan ada seorang suami yang punya hasrat seksual lebih dari yang lain, maka dia tidak bisa cukup dengan satu istri. Ya. Ya ada juga ya istri yang hasrat seksualnya begitu tinggi, gitu. Sampai ada suami yang menceraikan istrinya, gara-gara istrinya itu terlalu nafsu, nggak tahan suaminya melayani, akhirnya diceraikan. Ada itu kasusnya di Indonesia. Maka solusinya adalah ta'adud. Nah, kemudian juga problem lain, misalkan ada istri yang sakit sehingga tidak bisa melayani hasrat seksual suaminya tadi. Maka kemudian ta'adud ini juga jadi solusi. Nah, yang lebih penting itu sekarang kan banyak orang-orang yang nggak berani menikah tapi berani selingkuh. Nah, ini banyak kasusnya. Sampai saya lihat di YouTube itu ada seorang polisi perempuan selingkuh dengan teman laki-lakinya polisi juga. Suaminya baru polisi juga. Tapi suaminya pintar, dipasangi GPS di mobilnya. Akhirnya kemana pergerakan istrinya ketahuan. Tapi istrinya karena polisi juga ya, akhirnya pintar. Dia parkirnya itu bukan di hotel, tapi di supermarket. Jadi agak jauh. Ke hotel dia jalan kaki. Sampai di hotel dia tidak daftar di resepsionis atas nama dia, tapi nama lain. Akun palsu misalnya kalau di sosmed. Jadi untuk mengelabui suaminya. Tapi suaminya ini juga pintar karena juga polisi kan. Akhirnya kelacak, kedetek, tahu kamarnya di mana. Akhirnya si suami itu nyewa kamar persis berseberangan dengan kamar yang disewa istri dan selingkuhan. Nah begitu keluar langsung digerebek. Terakhir itu infonya dipecat sudah yang berselingkuh. Nah ini solusi sebenarnya. Ketika ada laki-laki yang tidak bisa cukup dengan satu istri, ya ketimbang dia selingkuh itu haram, ya halal menikah lagi. Baik, jadi ini konteksnya adalah untuk solusi atas problem sosial. Nah, kita masuk ke bahasan poligami. Jadi konteks ayat ta'adud, ya, yakni fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ila akhiril ayat. Itu konteksnya ditaksir ya, untuk membatasi. Kenapa? Karena dulu ketika ayat ini turun, ya disebut ayat ini turun di tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Sanah Saminah. Nah, para sahabat itu sudah biasa menikah dengan banyak istri. Ada yang 8 gitu, ada yang 10. Nah, lalu ayat ini turun untuk membatasi. Nah, ini penting Anda sampaikan, karena ada orang berpandangan begini, hukum asal nikah itu kata dia adalah poligami, bukan monogami. Jadi, al-aslu at-ta'adud gitu, fizawaj. Buktinya apa katanya? Ayatnya bunyi fankihu ma tobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3 atau 4. Nah, itu hukum asalnya kata dia. Baru ada pengecualian fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak sanggup 2, 3 atau 4 baru 1. Nah, padahal ayat ini turun litaksir tadi fungsinya untuk membatasi. Jadi
disebutkan ya, nazalat hadhil ayatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanati tsaminah gitu, lil hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, wa kana nuzuluha li tahdidi ada di zaujati bi arba. Nah, itu. Jadi ayat ini turun untuk membatasi li tahdid ya jumlah istri pada 4. Waqad kana ila hinin nuzuliha la haddalah dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kadang muncul juga pertanyaan begini. Sebenarnya maksimal 4 atau 9? Atau bahkan ada yang mengatakan atau 18. Nah, ini mungkin kadang jadi pertanyaan. Nah, kalau 4 kan masyhur, tapi ada yang berpendapat 9. 9 itu katanya masna itu 2. Wasulasa 2 tambah 3. Jadi berapa itu? 5. Waruba 4. Jadi 5 tambah 4 9. Jadi dan itu punya ada pendapat gitu nanti Anda sampaikan dan punya dalil juga. Nah, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Baru kalau nggak sanggup 1. Bahkan ada lagi yang berpendapat 18. Gimana hitungannya 18 itu? Masna itu artinya 22, berarti 4. Sulasa itu 33, itu berarti 6. 4 tambah 6, 10. Rubah itu 4 berarti 8. 10 tambah 8, 18. Ada itu, saya pernah baca kitabnya yang bahas itu. Jadi kebetulan Al-Fakir ada koleksi kitab ta'adud itu ada 13 kitab. Gitu. Jadi kalau antum yang memang serius mau ta'adud nanti dibagilah kitab itu. Silahkan dipelajari, diilmui dulu sebelum mengamalkan. Ya Ustaz Zainal. Nah di sini Al-Fakir kutipkan sedikit ya dari kitab Nailul Autor. Al-jumhuru ala tahrimi ziyadati al-arba. Itu jelas disebut. Jumhur mengatakan, berpendapat haramnya menambah lebih dari 4. Berarti ini pendapat jumhur. Kalau disebut jumhur, berarti mayoritas, berarti ada pendapat yang minoritas, kan begitu? Mafhumnya. Nah, maka disebutkan jahin. Wa zahabatil zahiriyatu ila annahu yahillu lirrajuli ayatazawwaju tis'an. Jadi mazhab zahiri mengatakan boleh menikah tis'an, 9 perempuan. Jadi kalau kapan waktu ada kakek-kakek kok istrinya 9, ya, cucunya 120-an, itu karena mungkin mengikut mazhab zahiri. Atau mengikut hawa nafsu saja. Gak ngerti hukum, tapi karena nafsu lalu nikah lebih banyak. Jadi yang beralasan 9 itu tadi ayatnya sama, masna wa sulasa wa ruba. Jadi masna 2 dan artinya lil jam'i kata dia, menggabungkan, dan tambah 3 dan tambah 4. Jadi 9. Nah, tapi insya Allah yang rajih adalah pendapat jumhur. Sebagaimana itu pendapat yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi, karena begini juga ya, nanti kalau dalam kitab Nailul Autor itu ada juga ulama yang menjelaskan, waw pada masna wa sulasa wa ruba itu namanya bukan waw lil jam'i, tapi litakhyir. Ya, waw yang maknanya itu adalah untuk pilihan. Jadi 2 atau 3 atau 4 gitu. Ya. Jadi pilihan. Tapi yang menarik Imam Syaukani mengatakan sebenarnya wawnya itu mau lil jam'i, mau lil takhir itu tetap 4 kata beliau, intinya begitu. Karena praktek yang terjadi di zaman Nabi dan itu menjadi tafsir yang paling rojih, paling zahir. Ya, praktek di zaman Nabi ketika ada sahabat isinya 8, Nabi minta ceraikan, sisakan 4. Nah, itu jelas itu. Amal Nabi itu menjadi syawahid, ya, penguat yang jelas bahwa itu maksudnya adalah 4. Lalu mungkin ada pertanyaan juga, masna itu kan 2 gitu. Itu sudah 4. Sulasa itu kan 3, 6 gitu kan. Rubah itu 4. Nah, ini penting ditekankan juga ya. Penting semua. Semua kita ini penting semua, nggak ada yang nggak penting. Tapi yang aham minal muhim lah ya, terpenting dari yang penting. Jadi Syekh Taqiyuddin jelaskan, pengulangan itu konteksnya untuk jamak gitu lah. Karena perintahnya kan jamak, fangkihu, mukhatabnya itu antum bukan anta. Ya. Kalau itu jadi jamak. Jadi jamak itu maksudnya ente menikahlah gitu maksudnya ya.
satu orang dua, gitu maksudnya. Jadi lalu sebutannya masna, itu maksudnya dua untuk si A, dua untuk si B. Atau sulasa, tiga untuk si A, tiga untuk si B, dan seterusnya. Sama kalau Nabi mengatakan begini, sholatul lail masna masna. Itu maksudnya sholat malam itu dua dua. Jadi per satu kali salam dua, salam dua. Gitu ya. Jadi maksudnya, jadi itulah, mudah-mudahan jelas. Nah, ini poin penting juga, adil itu bukan syarat, tapi hukum yang wajib diamalkan saat berpoligami. Jadi karena ada sebagian kalangan, terutama kalangan liberal yang mengatakan kalau nggak bisa adil, jangan poligami. Karena syarat poligami itu harus adil. Makanya kan sering dijawab dengan logika juga. Gimana mengetahui adil kalau belum dikerjakan? Gitu. Jadi amalkan dulu untuk membuktikan kita itu bisa adil atau enggak. Nah, tapi bisa juga kalau itu jawaban apa ya? Kalau jawaban seriusnya itu kan begini. Adil itu perkara yang zon, walabatu zon, bisa diduga seseorang itu adil atau enggak. Kalau diduga kuat dia bisa adil, maka berpoligamilah. Silahkan kalau mau. Secara hukum asalnya mubah. Tapi kalau diduga kuat nggak bisa adil, ya nggak usah. Itu maksudnya. Tapi bukan syarat. Nah, penjelasannya gimana? Di An-Nizam Ijtimai disebut wa amma makna qawlihi, adapun makna dari firman Allah Ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan wa in khiftum alla ta'dilu, maksudnya adalah jika kalian itu khawatir tidak bisa berbuat adil baina hadhil a'dad, di antara sejumlah istri tadi, fakhtaru wahidatan, maka pilihlah satu. Termasuk dalam konteks litahdid tadi. Jadi kalau istrinya 8, nggak bisa, kira-kira nih nggak bisa adil, berarti yang dicerai bukan 4, tapi 7. Gitu konteksnya. Kalau kita memang, kalau sudah mengerjakan tuh sudah jelas kan. Sudah jelas bisa adil apa enggak ini. Wadzarul jam'a ra'san, lalu tinggalkan, ya ceraikan sisanya. Fa'inal amra kullahu yaduru ma'al adl, karena perkaranya itu semuanya berputar soal adil itu. Fa'innama wajadtumul adla fa'alaikum bih. Kalau memang engkau bisa mendapati dirimu itu adil, ya silahkan lakukan. Gitu. Baik. Kemudian wala yata'atta ayyakuna fa'in khiftum syartan. Tapi bukan berarti fa'in khiftum itu syartan li'annaha lam tattasil bil jumlatil ula. Ittisalu syarti. Nah, itu. Karena fa'in khiftum itu tidak bersambung dengan kalimat pertama. Kalimat pertamanya kan fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu fa'in khiftum itu beliau sebutkan bal hiya kalimatun musta'nifun. Jadi mulai fa'in khiftum alla ta'dilu itu kalam musta'naf. Kalimat yang baru, ya. Jumlah yang baru. Dia terpisah. Padahal yang namanya syarat masyrut itu harus satu kalimat. Ya, satu kalimat. Ada yang itu terbagi menjadi 2 anak kalimat. Anak kalimat pertama disebut dengan jumlah syarat, kalimat kedua disebut dengan jawab syarat. Nanti antum bisa rujuk kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, ya, karangan Sayyid Zaini Dahlan. Beliau mengatakan tidak disebut kalam jika misalkan hanya disebut syarat, jumlah syarat. Tidak disebut jawab syaratnya. Itu tidak disebut kalam. Karena tidak mufid. Ya, karena dalam jurmiyah kan disebut al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'ain al-mufid. Nah, di antara syarat mufid itu adalah dia kalimatnya jumlah mufidah, kalimat sempurna. Nah, kalau dalam konteks kalimat syarat berarti harus ada jumlah syarat, harus ada jawab syarat. Nah, di sini strukturnya itu bukan itu. Tapi fa'in khiftum itu hiya kalamun musta'nif. Kalimat yang baru. Walau arada an takuna syartan laqala. Nah, seandainya kalimatnya itu kalimat syarat, kalimatnya harusnya fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba in adaltum. Jika kamu bisa berbuat adil. Nah, in adaltum itu satu rangkaian dengan fankihu. Cuma ini kayaknya kalau analisa ana kalimatnya dibalik. Kalimat syaratnya belakang, jawab syaratnya muqaddam. Umumnya kan syaratnya muqaddam, jawab syaratnya muakhir.
Kalau ini syaratnya muqaddam, jawab syaratnya muakhir. Jadi kalau kalimatnya dibalik bisa begini, in adaltum, adalah ya. In adaltum, jika kamu bisa berbuat adil, fangkihu ma tobalakum minan nisa. Nah, ada seterusnya gitu. Jadi pak jawab syaratnya itu difangkihu. Gitu ya. Nah, ini analisis kebahasaan supaya kemudian nanti kita bisa menjelaskan kalau ada kalangan liberal yang menyatakan seperti itu. Wadzalika lam yakun fasabata annal adla laisa syaratan. Ringkasnya berarti adil itu bukan syarat. Wa innama huwa hukmun syar'iyyun akharu ya ghairul hukmil awal. Tapi dia adalah hukum syariah yang lain. Nah, ya. Tapi meski begitu karena dia hukum syariah kita wajib terikat juga. Al aslu fil af'al at-taqayyud bi hukmi syar'i. Artinya kalau di antara para ustadz di sini ada yang sudah ta'adud ya atau akan ta'adud, poin penting yang harus disiapkan adalah latihan untuk adil. Allah Ta'ala. Baik. Udah 1 jam sudah ya. Enggak ding, kita tadi mulainya lambat ya. Insya Allah selesai ya. Selesai pada waktunya ya, Ustaz Ramadhani ya. Ustaz Ramadhani lagi nih belakangi Ka'bah nih. Karena musim haji ya. Haji, beliau ini sudah haji Ramadhani. Insya Allah. Allah Akbar. Baik. Nah. Kok hilang beliau? Beliau hilang. Pakai ninjutsu bisa hilang. Sempat hilang tadi, Ustaz. Baik, baru kemudian dibahas itu tentang zawazun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Al-Fakir sudah bahas.